Sudah siap, Pak? Bentar. Masih pakai kursi ini naik turun, naik turun. Loh, aku menang laptop hybrid soalnya, Mas. Nek, Oh, bukan kursi ini. ini soalnya tak jadikan bentuk tablet. Ya kayak tadi waktu aku masang mikrofon, ya Mas ya, tadi nggak jelas loh. Iya. Ternyata kan layarnya harus disesuaikan. Udah jam 10 enggak dimulai. Iya. Monggo. Baik, Pak. Saya mulai ya, Pak. Ya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa peserta iTalk. Kenalkan, nama saya Tito, sebagai staf library, UC Library. Kami sangat bersyukur Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara iTalk hari ini. Kami berharap di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua selalu dalam lindungan Sang Pencipta, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada peserta iTalk yang sedang berpuasa. Semoga sehat selalu ya Pak, Bu. Sebelum kita mulai acara iTalk, izinkan saya membacakan beberapa aturan. Selama iTalk, kami mohon mikrofon dalam keadaan mute dari awal hingga akhir pemaparan materi. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab boleh langsung di chat Zoom yang ditujukan secara private kepada Bu Ingrid sebagai moderator atau kepada saya. Dan di akhir acara kita ada sesi foto bersama. Kami mohon untuk aktifkan semua video. Nanti kita akan foto per slide. Setelah ini kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia, Kebangsaan Indonesia Raya. Kita dengarkan atau boleh nyanyikan dengan sikap sempurna. Monggo Bu, silakan. Indonesia tanah airku Sumpah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Kepada Bu Ingrid, waktu dan kesempatan diberikan. Dia langsung muncul gitu. Enggak. Baik, terima kasih Pak Tito. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendaftar dan hadir di iTalk yang diselenggarakan oleh UC Library. Seperti tema utama kita hari ini, Surabayaku dulu, sekarang, dan selamanya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu mengenai wajah kota Surabaya di masa lalu, kini, dan di masa pandemik sekarang ini. Dan juga komunitas-komunitas yang berada di kota Surabaya dan memberikan kontribusi baik untuk kota kita tercinta, kota Surabaya. Sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Krisyandi Trikartika Esos yang akan membawakan materi dengan subtema mengenal kota Surabaya dulu, sekarang, dan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan penyaji kita yang kedua adalah Bapak Dahana Adipungkas, Esos MIKOM, yang akan membawakan pemaparan mengenai merajut asa di bekas lokalisasi. Baik, sebelumnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar dari Bapak Yehuda Abiel Esos, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Ciputra. Kepada Bapak Yehuda, dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Panggilan saya Abi ya, jadi kalau Yehuda kelihatannya nggak kurang akrab nanti. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Mas Ipung, Pak Krisyandi, juga Bapak Ibu semuanya tetap semangat ya, walaupun ada yang berpuasa. Terima kasih, senang sekali ya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian, walaupun online ya, secara online. Jadi sebagai informasi juga ini baru pertama kali ya iTalk diadakan secara online, dan saya sangat bersyukur ternyata masih banyak yang antusias untuk mengikuti acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu bergabung. Hari ini kita akan membahas kota kita tercinta, kota Surabaya, di mana pada bulan ini juga merayakan hari jadi ya, yang ke-727 tahun. Dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita merayakan dengan keadaan yang berbeda. Jadi keadaan saat ini kita merayakannya dengan dalam masa pandemik dan karantina di rumah masing-masing. Namun walaupun keadaan yang berbeda, tapi saya harap tidak mengurangi ya antusias kita menyambut hari ulang tahun kota kita tercinta ini. Sama seperti tema iTalk kita hari ini, Surabayaku dulu, sekarang, dan selamanya, kiranya kita juga memiliki semangat yang sama, Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, Surabaya tetap selamanya ada di hati kita semuanya. Nah, hari ini kita juga akan bersama-sama berdiskusi ya dengan Mas Ipung, dengan Mas Krisyandi, atau apa panggilannya, Cak Kris ya. Jadi kita hari ini bersama-sama berdiskusi ya, bersama-sama tentang Surabaya kita. Kita akan melihat Surabaya kita dalam perkembangannya yang begitu pesat ya, dari masa ke masa ya. Kita akan melihat dari berbagai literatur yang disajikan. Juga secara khusus nanti kita akan bersama-sama melihat keadaan dan bagaimana rupa ragam Gang Doli saat ini setelah lokalisasi dibubarkan. Ini apa yang terjadi? Lalu apa yang perkembangan apa saja yang terjadi, terutama pada masa pandemi COVID saat ini. Nah, jadi seperti itu, saya rasa juga tidak perlu berlama-lama ya, kita langsung aja ke acara kita selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Abi. Dan sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta iTalk yang mau bertanya dengan para penyaji narasumber kita, bisa langsung mengirimkan atau mengajukan pertanyaannya, dikirimkan secara private kepada saya atau kepada Pak Tito. Baik, di sesi pertama ini kita akan mulai dengan pemaparan dari Bapak Krisyandi, kemudian akan ada sedikit tanya-jawab dengan saya sebagai moderator, dan nanti akan masuk ke pertanyaan teman-teman di akhir sesi, setelah Mas Ipung juga akan menjelaskan presentasinya. Baik, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi pertama, yaitu bersama penyaji kita, Bapak Krisyandi Trikartika Esos, yang akan memberikan pemaparan mengenai Kota Surabaya,
dengan tema mengenal kota Surabaya dulu, sekarang, dan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Kristiandi terlebih dahulu. Beliau adalah pustakawan Universitas Ciputra sejak tahun 2006 hingga sekarang, dan anggota dari CCHS UC atau Center for Creative Heritage Studies Universitas Ciputra, sekaligus panitia induksi kebangsaan, kemudian pendiri Pernak-Pernik Surabaya Lama. Selain itu, salah satu anggota dari pendiri Indonesian History, kemudian anggota Ikatan Pustakawan Indonesia, anggota Asosiasi Arsip Indonesia, sekaligus narasumber aktif di Koran Radar Surabaya, kemudian anggota tim 11 Fond Faber Cagar Budaya Surabaya, sekaligus narasumber East Java Museum. Kepada Pak Kristiandi, dipersilahkan untuk memulai pemaparannya. Oke, terima kasih Ibu Ingrid dan Pak Abi untuk kesempatannya. Boleh minta dimunculkan juga presentasi saya. Presentasi saya ini mengenal tentang Surabaya dulu dan sekarang di masa COVID-19. Biasanya saya ini belusukan itu sambil membawa buku atau payung. Nah, kali ini saya sendiri agak kagok karena apa? Karena belusukannya itu versi virtual. Jadi melalui Zoom kita akan belusukan hanya sekilas saja. Setelah itu kita bisa tanya jawab. Nah, kita akan mengenal tentang tanah Surabaya dari manakah? Ya, dari layar terlihat tanah Surabaya dari manakah? Itu berasal dari endapan lumpur dari letusan Gunung Kelut yang tercatat di sini buku riwayat Surabaya itu dari letusan Gunung Kelut, dan yang kedua adalah longsoran dari beberapa gunung di sekitar Sungai Brantas yang bermuara ke arah Surabaya. Di sana ada perkembangan tiap abad yang lama itu terlihat dari warna hitam, semakin lama semakin terang warnanya, dan di sana itu ada nama-nama kali juga, dan yang di bawah yang warna hitam itu dataran yang tinggi. Nanti ada slide selanjutnya yang akan mengatakan kalau itu memang dataran tinggi semacam pulau dari endapan yang sudah berlangsung lama. Next. Nah, di sini kita lihat ada kali dan pulau. Nah, kita mengenal nama-nama Surabaya itu berasal dari terjadinya sesuatu atau nama-nama yang saat itu ada. Misalnya kalau di nama-nama jalan sekarang itu ada nama Kalianak, nama Kaliondo, atau Pulau Wonokromo, atau Kali Asin. Itu sebenarnya dulunya memang seperti itu, kali atau sungai. Jadi misalnya Kali Asin, ya dulunya memang ada Kali Asin. Sungai percabangan dari Sungai Brantas di masa lalu. Dan semua kali-kali yang sekarang tidak ada itu yang menjadi nama jalan itu ada yang ditutup dan juga ada penyusutan yang akhirnya ditutup juga. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pulau-pulau itu. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi terlihat warna gelap, yang di sini berwarna putih, sedangkan sungainya sendiri atau yang berair itu berwarna gelap. Nah, sebelah kiri
Anda itu terlihat ada tulisan kembang kuning. Dan di bawah itu ada Wonokromo. Nah, jadi dataran tingginya yang tinggi itu di area Surabaya Barat itu tinggi-tinggi. Mulai dari Pakis, Wonokitri, Kembang Kuning, itu tinggi-tinggi semua. Jadi nama-nama di area sana lebih cenderung ke nama-nama seperti bunga atau tanaman, tumbuhan. Kalau yang nama-nama yang di area Andapan biasanya bernama kali, tambak, seperti itu. Jadi tambak apa gitu, tambak rejo atau tambak sari atau apapun itu. Dan juga ada bulak, seperti itu. Nah, kita fokuskan ke area Kembang Kuning. Sekarang busukannya di Kembang Kuning. Nah, ini saya ambil dari Google Earth. Saya pilih. Kita tidak tahu Kembang Kuning itu hanya makam Kristen kah atau makam apa gitu. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa hasilnya, yaitu ada makam Tionghoa, ada makam Yahudi, makam Jepang. Makam Jepang itu warga Jepang, bukan tentara Jepang saja. Itu dinamakan warga Jepang, itu ada tertera di pagar makamnya sendiri. Makam Belanda itu Ereveld, kalau pihak Belanda menulisnya di pagarnya ataupun di situs-situs resminya, dan ada makam Islam. Jadi ada banyak makam yang di dalamnya itu khusus-khusus itu terkotak-kotak sendiri-sendiri. Jadi jika kita melewati pintu gerbang, kita akan menemukan makam Kristen secara nyata di depan dan juga makam Islam sebelah kiri kita. Kalau kita dari pintu gerbang yang dari arah Jalan Diponegoro. Nah, di makam ini sekarang sudah enak, maksudnya dalam arti PKL sudah bersih, walaupun ada masih beberapa ditemui di bagian dalam makam sendiri, itu masih ada, tapi lumayan bersih dan enak. Untuk malam harinya itu lumayan juga enak, nggak seperti dahulu, itu istilahnya zona merah. Zona merah itu dalam arti ketika zaman Doli, zaman Jarak, Moro Seneng itu masih banyak jasa-jasa yang menyediakan untuk kesenangan kaum lelaki. Nah di makam ini apa aja sih? Kita lihat kenyataannya yang dalam foto. Mungkin kita nggak tahu ya. Oh, makam Belanda. Itu benar tak makam Belanda itu? Itu benar tak makam Jepang itu? Itu benar tak makam Tionghoa? Nah, kita lihat foto selanjutnya. Ini berikut ini saya foto tahun 2012. Tahun 2019 sebelum COVID saya foto itu bagian pagar itu gersang, bendera tidak ada, jadi momen-momen khusus saja bendera dua negara berkibar di depan pintu gerbang makam Ereveld Kembang Kuning. Jadi saat ini bendera ini tidak muncul dan tanaman yang di atas pagar itu bersih. Dan yang sebelah kanan itu ada gedung, itu sekarang bertambah lagi gedungnya. Jadi makam ini, makam Ereveld itu terbuka untuk umum. Dulu susah sekali untuk masuk ke area makam. Sekarang terbuka untuk umum dan bisa mengajukan izin dengan leluasa, mungkin atas nama komunitas ataupun atas nama kampus dan lainnya. Nah, foto selanjutnya itu kita melihat makam Tionghoa. Bong ini terletak di area pembakaran jenazah, krematorium.
Jadi di depannya persis itu ada makam-makam Tionghoa yang dimakamkan di sana. Walaupun nggak seberapa besar, tapi lumayan kita bisa tahu dari karakter bangunannya makam-makam tersebut yang bisa kita lihat di sana. Foto selanjutnya itu makam Yahudi, warga Yahudi. Jadi di sini terlihat beberapa yang masih rapi. Ini berdampingan dengan makam Bong. Jadi sebelum masuk ke krematorium, kita pasti melihat ke kanan itu makam Yahudi dan ke kiri ada bangunan semacam kayak penghormatan terakhir untuk mereka yang kita bisa lihat dari foto selanjutnya. Yang kufoto di tahun 2012. Ya ini saya foto di tahun 2012-2013. Kondisinya masih asli, yang belum dipagar dan belum dicat biru dan putih. Jadi saya lebih memunculkan foto yang ini daripada foto yang terbaru. Nah, selanjutnya adalah makam warga Jepang. Makam warga Jepang ini terletak di bagian dalam lagi. Setelah kita melewati Ehrenfeld, kita ke kanan, terus saja kita tanya ke petugas atau ke orang yang setempat yang petugas kebersihan itu, makam warga Jepang di mana? Itu pasti kita temukan. Karena areanya ini rimbun, banyak pohon-pohon besar dan rapi karena sudah di paving dan di aspal. Selanjutnya, nah ini area di depan agak jauh dari makam warga Jepang itu terlihat tahun 2012 belum beraspal. Tahun 2019 itu beraspal. Beruntungnya di COVID ini sepi, saudara. Jadi saya ini foto sambil tidur pun nggak masalah di tengah-tengah itu. Kalau di masa-masa sebelum COVID, kalau foto, wah luar biasa. Ada becak, ada sepeda motor, ada yang adu merpati atau apapun di sana itu. Nah ini saya lakukan dengan leluasa dan tanpa ditegur oleh orang untuk, Mas ngapain foto-foto atau perlunya apa gitu. Jadi ini saat bulan Maret lalu sebelum ditetapkan Surabaya sebagai ikut PSBB. Foto selanjutnya. Nah, ini foto-foto dari teman-teman yang lain tentang kegiatan PSL. Di situ ada saya yang berpayung merah, karena identik dengan payungnya. Itu kita masuk ke Gerahadi, dan juga ada foto bersama dengan, yang sebelah kanan itu foto bersama dengan Romo, Kepala Paroki Kristus Raja. Jadi kita berusuhan, benar-benar berusuhan, kita ingin tahu sejarahnya dari orang yang ada di sana. Jika memang tidak ada guide atau apa, saya yang akan menjelaskan ini sejarahnya seperti apa secara sekilas. Karena di Wikipedia, di beberapa situs pemerintah itu sudah banyak mencantumkan sejarahnya. Jadi mudah untuk didapat. Dan selanjutnya. Oke. Ini hanya sekilas saja. Terima kasih dari saya. Saya Kristiandi Payung Merah, dan semoga kesehatan dan damai sejahtera menyertai kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris untuk pemaparannya tentang Kota Surabaya, membuat kita semakin mengenal Kota Surabaya kita di masa lalu dan di masa kini, di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak? Oke. Oke. Pak, Bapak kan suka belusukan nih, Pak. Kenapa sih memilih belusukan itu sebagai metode Bapak untuk
belajar kota Surabaya atau belajar sejarah tentang kota Surabaya? Oke. Saya ini suka belusukan karena pertama itu saya kaget dengan keberadaan gedung-gedung sejarah yang tiba-tiba ketika saya melihat, saya kagum, tiba-tiba hilang, musnah, ambruk. Jadi seperti itu. Aku belum selfie, hitungannya kayak gini. Aku belum selfie, belum foto, belum apapun, tapi sudah hilang. Jadi sayang sekali. Aku mau menjelaskan ini loh ke temanku. Ada gedung baru buat kita foto atau kita dokumentasi. Akhirnya dalam pikiranku berubah menjadi bagaimana caranya saya ini bisa foto di depan dan juga di dalam gedung bangunan yang akan saya foto itu. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya menjadi suatu kumpulan data foto yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk penelitiannya atau orang lain yang membutuhkan data dokumentasi berupa foto untuk penelitiannya. Jadi saya, Mas, ada fotonya ini enggak tentang gedung ini? Oh, ada. Saya butuh untuk pembuatan animasi. Contohnya ada Mas Bagus Kamajaya, itu beliau minta saya untuk beberapa foto bangunan-bangunan Surabaya yang dia tidak mendapatkannya. Jadi saya berikan ini jendela PTPN, ini tentang situsnya yang gedung yang sudah lenyap yaitu sinagog ini seperti ini. Jadi sejarahnya terus AINIM seperti ini. Jadi saya berikan data-data ya foto ya data buku dari literatur lama dari macam-macam. Itu yang membuat saya itu Oke, kalau gitu. Kalau mau misalnya nih Pak, Bapak memilih tempat untuk belusukan. Itu kriterianya apa aja, Pak? Tadi kan Bapak share tentang berbagai makam di Surabaya dulu ya, Pak. Itu kriterianya apa sih, Pak? Untuk memilih tempat yang cocok untuk belusukan. Kalau tempat yang cocok itu saya pilih berdasarkan materi bahan yang saya punya. Oke. Jadi kesusahannya itu kita tidak mendapatkan banyak orang yang mengerti tentang area sejarah gedung itu atau kawasan itu. Jadi kita ketika tanya ke orang itu kadang nggak mengerti sejarah seperti apa. Jadi saya siapkan buku, terus ini kawasan ini ada apa enggak ya ceritanya. Ternyata ada. Jadi ketika ada belusukan ke Polsek Simokerto yang di Kapasan itu berasal dari buku Polisi Hindia Belanda. Jadi saya bisa menerangkan ini sejarah seperti ini secara sekilas, baru kita foto-foto gedungnya seperti apa. Malah pihak polisian sendiri nggak tahu ini gedung ini apa. Jadi itu. Dan waktu itu lagi ada masalah bom di Surabaya. Jadi benar-benar diawasi gerakan kita, ini benar apa enggak dari komunitas mana ini, jadi gitu seperti itu. Harus resmi berkirim surat ke pihak pemilik gedung ataupun pihak sana yang mengelolanya. Oke. Pak, itu tadi kegiatan belusukan itu masuk dalam kegiatan PSL itu ya, Pak ya? Ya betul, kadang kita ini bergabung dengan komunitas yang lain, seperti Love Surabaya. Jadi Love Surabaya ataupun My Heritage Trip yang penggawanya itu ada yang dari Surabaya, Mas Hermawan, dan juga Maria dari Mojokerto. Jadi kita ini kolaborasi istilahnya kayak gitu, kolaborasi belusukan agar kita ini semua mengerti gitu. Jadi kadang itu kita datang, komunitas lain nggak punya data. Mau nggak mau saya jelaskan ini loh dari buku ini seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi mereka menggunakan data yang ada untuk di-share ke Facebook maupun di Instagram di komunitas masing-masing atau kelompok mereka masing-masing. Oke. Nah, kalau di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kan Pak, kegiatan belusukan ini pasti mengalami kesulitan tersendiri kan Pak? Seperti betul, apa betul. Pak? Nah, kesulitan pertama itu kita nggak bisa keluar.
ya itu, kita nggak bisa keluar. Dan kesulitan kedua, mungkin bagi orang lain, itu kesulitan mencari data. Jadi mereka mencari datanya itu di internet, tapi nggak bisa ke mana-mana. Biasanya mampir, atau ke siapa, misalnya saya ini biasanya didatangi oleh Mas Jovan, nah, yang dari Javanika Surabaya, itu sudah terbiasa datang, akhirnya terbatas karena PSBB. Iya. Ngakalinya, ya kita, misalnya saya foto buku yang ada, kita foto, berikan orang lain. Jadi ini loh, seperti ini. Kalaupun kita fotokopi itu susah. Karena kita saya sendiri menghindari untuk bergerombol. Oh ya. Jadi yang ditakutkan seperti itu. Jadi kita menjaga jarak, nggak tahu usahakan untuk fotokopi sekarang, tapi aku beri materi atau bahan-bahan yang ada di tempat saya yang lumayan komplit ini. Oh iya. Rumah. Oke. Itu selain itu Pak, kegiatan dari PSL sendiri itu apa sih Pak? Ada. Kita di grup BA-nya itu ada acara yang terinspirasi dari bukunya Mas Ipung sendiri. Oke. Kalau Mas Ipung ada Surabaya Punya Cerita. Ya. Kalau PSL beda. Kon duwe cerita. Oke. Kegiatannya seperti apa itu Pak? Nah, kita kan bukan berkegiatan secara fisik, tapi mengingatkan, maksudnya menggali memori dari teman-teman grup untuk bisa bercerita. Misal, apa yang Anda lakukan di saat sekolah dulu, atau apa yang Anda mainkan di saat kecil, misalnya dalam hal barang-barang elektronik. Jadi seperti itu, kenangan-kenangan masa lalu anggota grup saya bangkitkan kembali agar kita bisa mendapatkan cerita. Misalnya masakan apa dulu, jajan apa ya dulu yang mereka dapatkan, apa mereka makan di saat sekolah, masa-masa sekolah. Jadi mereka bercerita, ada yang es serut itu yang dipegang-pegang itu, dimek-mek pakai tangan, dikasih sirup, diemut sama yang kita beli. Nah, kan untuk zaman sekarang, wih ini gak higienis belas, gak sehat belas. Tapi kita menikmati masa lalu itu dengan baik. Oke, berarti sekaligus mengenang masa lalu ya Pak ya di kegiatan PSL itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kita berusuhan, kita mengenang, tapi juga ada kekiniannya. Jadi seperti itu. Baik, menarik sekali obrolan kita bersama Pak Kris ini. Tapi karena terbatasnya waktu, kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya ya Pak ya. Ke Mas Ipung. Oke. Nanti buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan untuk Mas Ipung atau Pak Kris Yandi, boleh langsung dikirimkan ke saya atau ke Pak Tito. Terima kasih Pak Kris Yandi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke penyaji kedua, Bapak Dahana Adi Pungkas, Esos MIKOM. Saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Dahana Adi Pamungkas adalah nama lengkapnya, tapi pemuda yang satu ini ikut juga membabat alas kelahiran radio 103,1 Gen FM Surabaya, lebih karib disapa Ipung atau Mas Ipung. Sejumlah karya telah dihasilkan lulusan FISIP UNER ini, antara lain buku Surabaya Punya Cerita volume 1 di tahun 2014, kemudian Surabaya Punya Cerita volume 2,5 di 2015, kemudian buku Bonbin dalam Kisah dan Cerita di tahun 2017. Tidak hanya itu, ia pun turut mendukung lahirnya buku Persebaya Anthem di tahun 2018 karya Dion Prasetya, dan juga buku Gombloh, Revolusi Cinta dari Surabaya di tahun 2020, karya guru Dimas Nugraha. Mas Ipung juga terlibat aktif di jejaring internasional UNDK, University Network of Digital Local Knowledge, dan kini ia dan sejumlah rekannya pun juga turut andil berkecimpung di Gcraft Jatim atau Gerakan Ekonomi Kreatif Jawa Timur, membentuk komunal branding Sobondoli, dan konsep UBET dalam memberdayakan masyarakat eks-lokalisasi Putat Jaya dalam wadah kampung UMKM kreatif Putat Jaya. Selain menjadi lokal interpreter dan bagi Institut Franchise Indonesia dan Wisma Jerman.
Melihat dari CV-nya saja panjang sekali dan sudah sangat menarik sekali. Tidak sabar untuk mendengarkan kisah dari Mas Ipung. Kita langsung sambut Mas Ipung. Monggo Mas Ipung. Oke, jelas. Jelas? Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi buat Pak Abi, buat Mas Vito, buat Mbak Ingrid sebagai panitia acara, kepada Mas Kris sebagai rekan pembicara juga, kepada teman-teman semua, termasuk Mbak Dini yang juga membantu saya dalam pengembangan Sobondoli, kemudian teman-teman yang lain seperti Mas Firman dari Surabaya Tempo Dulu dan teman-teman yang lain yang mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Yang jelas terima kasih juga buat kesempatan kali ini. Biasanya saya yang selama ini menjadi panitia untuk acara-acara webinar. Sekarang ini kesempatan pertama saya menjadi pemateri di webinar. Syukur alhamdulillah di Ramadan kali ini kita bisa melakukan hal-hal positif ya, termasuk menggerakkan masyarakat Putrajaya untuk tetap aktif dalam menghidupi tadi. Oke, yang pertama saya sampaikan dulu kenapa tadi Mas Kris kok langsung berbicara ke daerah Kembang Kuning, karena kita perlu ketahui bersama bahwa wilayah Surabaya Barat itu mungkin dari wilayah yang dijelaskan Mas Kristianti tadi hingga kini kalau bisa kita tarik garis benang merahnya adalah Surabaya Barat itu sebenarnya sudah menjadi kutub perdagangan dalam sejarahnya, kutub perdagangan kota Surabaya, terutama di daerah Kembang Kuning. Ternyata setelah saya tanya ke sana kemari, tadi rupanya Mas Kris ada yang satu kelupaan yang belum disampaikan mungkin. Di daerah Kembang Kuning ada makam Mbah Karimah. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa belajar pertama dari makam Mbah Karimah, kita bisa belajar leluhur kita itu sudah mengajarkan bahwa ternyata wilayah Surabaya Barat itu menjadi transit. Jadi kalau bisa dibilang misalnya, oh Surabaya sekarang jadi, terutama di era pandemi ya, kok banyak orang lalu hilir mudik barang gini, ya kita nggak bisa menyalahkan karena memang Surabaya sudah jadi pintu gerbang buat perdagangan. Itu terbukti dari kata Kembang Kuning yang mungkin selama ini kita bertanya-tanya, ada yang bilang oh itu Kembang Kuning, ada yang bilang dari Kambang Kuning gini. Kemudian setelah saya coba telusuri dengan berbagai riwayat dari Atlas Wali Songo, dari teman-teman pegiat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, dari teman-teman penulis-penulis itu, ternyata Kembang Kuning itu dari kata Kambang Kuning. Memang benar apa yang merujuk dari temuan Mas Kristianti mengenai aliran sungai tadi. Saya mendapati cerita dari penduduk di Kembang Kuning. Iya Mas, di tahun 70-an, 60-an tepat. 70-an, 60-an. Waktu itu ada tank KKO pun masuk sungai yang di daerah Kembang Kuning itu. Bayangin, di tahun 60, sungai segitu besar dimasuki tank yang segitu gede. Otomatis kalau kita merujuk ke belakang, ke daerah, ke arah pemerintahan Majapahit, Raden Rahmat, berarti kan itu bukan sungai, tapi pelabuhan. Saya pun melintas ke negara tetangga, negara tanda kutip ya maksudnya. Dalam hal ini kota tetangga. Ternyata kita punya satu saudara yang dilupakan dalam sejarah pembangunan Surabaya, yaitu Kota Tuban. Ternyata Kota Tuban itu punya wilayah yang namanya Kambang Putih. Wilayah itu merupakan pelabuhan internasional pada masanya. Jadi ya nggak salah kalau Raden Rahmat memulai jalur perdagangan akhirnya hingga turun di daerah Kambang Kuning itu. Jadi akhirnya semakin ke sini wilayah Kambang Kuning dan sekitarnya termasuk wilayah Jarak, Putrajaya berimbas melalui dibentuknya sebuah sebuah struktur atau sebuah kehidupan sosial berkonsep ubed yang saya ceritakan di biografi tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang karakter orang Surabaya itu apa sih? Karakter orang Surabaya itu ubed, umak, nggak bisa diam, gerak terus. Nah itu terbukti di wilayah Surabaya Barat ini, sekalipun lokalisasi ditutup, tapi mereka tetap masih hidup. Oke, untuk menyingkat waktu mungkin kita bisa lihat slide-nya ya teman-teman sekalian tentang Sobondoli. Oh, sebentar. Yang Sobondoli, Mbak. Iya.
Sebentar, Mas. Oke, jadi sambil menunggu, kami Sobondoli ini sebenarnya bukan komunitas ya. Kami mencoba untuk membentuk communal branding. Jadi misalnya kami ingin misalnya memperbaiki citra dari Doli yang selama ini mungkin sudah identik dengan kawasan lokalisasi. Kita lihat bahwa ternyata spirit Doli, spirit ekonomi masyarakat kita kembangkan dalam bentuk lain, yaitu pembentukan kampung UMKM kreatif Putrajaya. Seperti itu. Kita pakai Sobo karena kita biasalah arek Soboyo nek seneng dolen kayak Mas Gandhi seneng gituan mesti takut Sobondi ae sih awakmu. Gak tahu Sobo mah dolen tok ae. Nah, itu yang kita pakai. Nah, kita sengaja pakai nama Doli karena memang ya kita enggak ingin salah satu skena kehidupan kota Surabaya ini hilang di telan zaman begitu saja. Nah, ini oke. Pertama-tama perkenalkan saya sendiri di GCraft Jatim, Gerakan Ekonomi Kreatif Jawa Timur, menjabat sebagai sekretaris. Ini payung hukum yang melindungi Sobondoli karena kami di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian Sobondoli ini communal branding, bukan sekadar komunitas. Jadi karena kami ingin menunjukkan bahwa ini loh kebangkitan teman-teman di daerah sana. Oke, next. Mungkin teman-teman bisa ya nanti ke webnya www.kesurabaya.com atau yang punya Instagram bisa ke Surabaya langsung. Syukur alhamdulillah di hari ini kebetulan 3 jedengkot dari Sobondoli, yaitu saya, Cak Lutfi yang baju hitam yang sebelah baju krem, itu foundernya. Cak Lutfi Nur Zaman ini adalah rekan saya di Cakmin Surabaya tahun 2007. Kemudian ada Mbak Diana. Kami bertiga ini hari ini kebetulan menjadi pemateri yang sama, pemateri di berbagai tempat. Oke, yang pertama-tama seperti ini, Sobondoli ini kebetulan beberapa tim dari Sobondoli yang kebetulan kami sedang berpameran di Grand City waktu itu, pameran fashion dan craft. Next. Nah, ini Sobondoli itu sebenarnya gerakan sociopreneur. Kelompok milenial, ya memang karena kebetulan beberapa dari kami kebanyakan adalah anak-anak milenial zaman sekarang. Yang misalnya setelah penutupan Doli, kita berpikir, what next gitu loh. Apa selanjutnya? Hanya ditutupkah? Hanya seperti itukah? Nah, tugas kita masyarakat sebagai katalis, terutama anak-anak generasi milenial, generasi muda sebagai katalis kota, pembangunan kota, kita berpikir bahwa kalau hanya ditutup saja, ya sama dengan Kramat Tunggak yang di Jakarta ditutup dan hanya tinggal cerita. Sama seperti mungkin Mas Kristiandi sudah membuka jalan lewat menunjukkan bagaimana potensi wisata Surabaya di area Makam Kemangkuning dan sekitarnya. Sebenarnya itu juga bisa menjadi potensi wisata yang menarik. Jadi mungkin nanti ke depannya kita bisa kerjasama bagaimana kita mengembangkan kampung-kampung itu menjadi kampung UMKM juga di Kemangkuning. Karena kebetulan beberapa waktu lalu saya dan teman-teman Sobondoli dan teman-teman fotografer ke sana, ternyata masyarakat kampung sana pun berharap menjadi kampung UMKM dan kampung wisata juga karena mereka merasa masih dianaktirikan di pembangunan kota Surabaya ini. Terus terang ada yang cerita, Mas, kadang-kadang itu ada anak muda ke sini mau ke mana yang tengah kota itu co-working space itu koridor ditolak. Begitu lihat KTP-nya daerah Kemangkuning. Wah, zona merah ini, Mas. Hati-hati. Jadi pandangan orang-orang Surabaya, terutama Surabaya Pusat, lihat warga sana masih gimana gitu. Jadi misalnya tanggung jawab kita bersamalah, termasuk teman-teman kampus Ciputra, kampus apapun itu juga bisa membantu pemerataan pembangunan. Seperti itu. Oke. Seperti itu gambarannya. Jadi Sobondoli itu kita terdiri dari praktisi pendamping, fasilitator UKM, fotografer ada, professional guide ada, interpreter. Jadi saya sendiri interpreter di 2 pusat kebudayaan asing atau konsuler asing, Wisma Jerman dan Institut Franse Indonesia, kebetulan mempercayakan saya untuk menjadi interpreter lokal. Next. Nah, ini visinya. Berdaya, bersinergi, perkasa, atau disingkat DSP. Kebetulan kalau di sana ada namanya Doli Saiki Point, DSP. Nah, sama dengan visi yang kita terapkan, yaitu berdaya, bersinergi, perkasa. Jadi kita ingin masyarakat sana berdaya. Kami juga ingin berdaya, memberdayakan masyarakat, bersinergi dengan siapapun, kemudian agar membentuk masyarakat yang perkasa. Misalnya membentuk sebuah kota, sebuah kehidupan perkotaan yang perkasa. Jadi bukan hanya sekedar
kota yang berlandasan kelangenan masa lalu atau apa, kita juga harus bervisi ke depan. Oke, next. Nah, ini pemberdayaan UKM itu dimulai dari lini pasca produksi terutama. Kalau produksi mungkin UMKM sudah bisa sendiri ya. Tapi kebanyakan kita lebih kepada lini pasca produksi, yaitu pemasaran dan penjualan. Karena otomatis mereka setelah lokalisasi itu ditutup, terutama Putrajaya yang terdampak, itu mereka bingung memasarkannya gimana, penjualan gimana. Jadi otomatis kita perlu tahu di sana itu ada 4 ring. Kita bergeraknya di ring 1 dan ring 2 yang notabene yang otomatis terdampak setelah penutupan. Nah, dengan cara gimana? Bersinergi dengan stakeholder. Stakeholder di sini tidak harus berkaitan dengan perekonomian aja. Jadi seperti kemarin waktu teman-teman BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkunjung ke sana, mereka juga menulis apa kegiatan mereka seperti itu dan otomatis alhamdulillah lewat teman-teman BPIP pun produk-produk UMKM yang di Putrajaya ini bisa terangkat. Jadi mereka juga bisa memasarkan, membantu seperti itu. Otomatis dengan begitu, akhirnya omset penjualan produk-produk UMKM yang ada di sana meningkat. Jadi kita bersinergi tidak hanya dari satu lini. Mungkin harapan kami, apa yang kami terapkan ini, konsep Uber ini bisa diterapkan di kampung-kampung lain. Karena kalau hanya mengembangkan pariwisata saja, rasanya tidak hanya jalan di tempat. Tapi kita juga harus mengembangkan dengan UMKM. Seperti itu. Next. Nah, ini strateginya. Tadi misinya seperti itu, kita turunkan, kita downline-kan menjadi satu rebranding Doli. Itu yang sudah kita lakukan. Bahwa ternyata kemarin teman-teman seperti blogger Kompasiana, kita kedatangan tahun kemarin, November, kita kedatangan 20 blogger Kompasiana se-Indonesia berkunjung ke ini, rebranding Doli. Mereka menulis di Kompasiana, mereka menulis di blog masing-masing, tentang Doli itu sekarang menjadi kampung yang kreatif dan mereka menyadari bahwa ternyata kita selama ini melupakan DNA kita sebagai manusia Surabaya, sebagai manusia Indonesia yang harus ubet, nggak bisa berpangku tangan, nggak bisa pasrah begitu saja. Nah, kedua merekrut UKM baru, otomatis banyak diantaranya UMKM baru dan mengurus legalitas usahanya. Digital marketing ini yang penting, riset produk, foto produk dan sebagainya itu mungkin sudah banyak kalau teman-teman belajar tentang telekomnya. Nah, ini harapan saya atau harapan kami dari Sopodoli Ciputra sebagai entrepreneur university ya. Mungkin nanti bisa lah membuat MOU dari berbagai lini termasuk Mas Kris dengan data-data sejarahnya tadi, paling tidak bisa membantu kami untuk membuat strategi planning pariwisatanya dikemanakan dengan data-data yang ada seperti itu. Ya, Mas? Oke, seperti itu. Yang jelas kita juga membentuk Darwis, rute wisata. Nah, ini juga kan dibutuhkan kerjasama banyak pihak, tidak hanya kami. Seperti itu. Social activities dan permodalan. Next. Nah, ini harapannya, indikator suksesnya ini, peningkatan public awareness. Alhamdulillah, lewat tangan-tangan teman-teman fotografer, influencer yang kami undang, alhamdulillah, produk-produk UMKM yang ada di sana sudah banyak diapresiasi oleh internet user, terutama beberapa teman-teman Instagramer ya, sudah merasakan bahwa iya ya ternyata Doli sudah berubah, ataupun daerah-daerah sana yang selama ini kita kenal wilayah zona merah, ternyata sudah berangsur menjadi wilayah produktif. Seperti itu. Peningkatan traffic kunjungan, non-kedinasan, nah ini yang kita utamakan adalah yang non-kedinasan. Karena kenapa? Kalau kedinasan tentu saja ribet dan birokrasinya jelimet. Nah, kita berharap lebih banyak kunjungan non-kedinasan karena lebih kena di masyarakat. Non-kedinasan contohnya apa? Kampus, seperti yang dilakukan kemarin. Teman-teman mahasiswa komunikasi Untak membuat tugas mata kuliah kampanye sosial di sana. Jadi mereka berusaha untuk menjualkan produk-produk yang ada di sana lewat berbagai media sosial yang mereka miliki. Oke, next. Nah, ini contohnya. UMKM bumbu rujak manis Cak Mimin ini. Ini sebenarnya bukan berada di Dolinya. Ini di wilayah Banyu Urip atau orang-orang bilangnya Irak, iringan jarak. Jadi UMKM lama ini sebenarnya, tapi waktu sebelum pendampingan mereka hanya 7.000 botol per bulan. Sekarang diperbaiki label kemasannya, kami juga kebetulan kami dari Sobondoli itu terdiri dari masyarakat sana juga, pelaku UMKM juga. Jadi bukan hanya praktisi, bukan hanya profesional, tapi juga masyarakat sana juga terlibat. Jadi alhamdulillah sekarang
penjualannya meningkat. Terakhir itu saya cerita di masa pandemi ini bukannya turun, malah meningkat. Bahkan sampai 17-18 ribu botol per bulan. Bahkan membuka reseller hingga hampir di seluruh Indonesia. Dari sebuah gang kecil di Banyuurip. Ira, Iringan Menjara. Oke, next. Nah, ini yang Puja, ini yang punyanya Pak RT. Jadi sebetulnya awalnya telur asin. Kenapa nggak mampu bersaing? Iya, karena nggak punya peternakan. Akhirnya kita coba gali apa sih sebenarnya yang bisa. Ya udah, akhirnya dialih ke produk olah yang baru, yaitu botok, saus, sampel, dan macam-macam. Alhamdulillah, UMKM Puja ini, Putrajaya Gang 2A ini, akhirnya rame. Dan kampung inilah yang menjadi pilot project kami, yaitu Kampung UMKM Kreatif Putrajaya. Jadi di sepanjang kampung ini dulunya 95% terlibat dalam lokalisasi. Tapi sekarang, per kemarin ditutup, mereka menyatakan bahwa tidak akan ada menerima yang namanya lokalisasi lagi. Jadi walaupun doli itu dibuka, seperti apa dibuka, mereka nggak mau. Mereka sudah insaf, misalnya, mereka sudah beralih, dan mereka sudah nyaman seperti ini. Dan di sana ada yang menarik, dijadikan anjungan wisata, yaitu petilasan dari makam pendiri Sampurna. Jadi sebenarnya terah Sampurna, terah wirausaha, entrepreneur sudah ada sejak dulu. Mereka menyadari itu, dan alhamdulillah sekarang walaupun, karena mereka kebanyakan makanan dan minuman ya, sepanjang gang ini 23 UMKM tercatat, terregistrasi, bahkan habis ini gang-gang berikutnya juga akan ikuti seperti itu. Jadi memang kebanyakan produk makanan minuman, tapi sepanjang pandemi ini mereka juga membuat inovasi baru, yaitu membuat masker, membuat hazmat. Masker pun juga teman-teman nanti bisa lihat di Instagramnya ya, di @kesurabaya. Seperti itu. Next. Nah ini kalau yang ini yang Doli Saiki Point. Jadi teman-teman kalau mau melihat produk-produknya, UMKM-nya bisa di sini. Ini di jalan rayanya yang besar itu. Next. Nah, kalau yang ini Kampung UMKM Kreatif Putrajaya seperti ini. Jadi kita kebetulan didukung oleh Jamu Ibu. Terima kasih buat Pak Steven Wala dan Pak Peri Anggi Sartono. Mereka berdua, berkat beliau berdua inilah kami juga bisa menghidupkan mereka untuk membangkitkan rasa optimis ya kepada mereka. Oke, next. Oke, ini kegiatan-kegiatannya. Jadi kami juga menjadi narasumber. Nah, yang kebetulan yang di sebelah kiri yang berjilbab hijau toska ini adalah pemilik sambal rujak Cak Mimin. Jadi ini yang kebetulan selama ini lebih mendapat sorotan karena yang omsetnya paling banyak. Next. Oke, yang kalau ini kegiatan-kegiatan yang kami ikuti. Di sana ada pondok pesantren juga. Jadi pondok pesantren ini pun siap selamat waktu itu. Kalau tidak ada corona mungkin mereka sudah akan memproduksi banyak ya, memproduksi masal yaitu sari gele dan juga minuman rempah. Karena selama ini kalau pondok pesantren hanya ini sandal wudu dan juga ini pelampung renang. Jadi seperti itu. Tapi mereka sekarang merambah ke minuman juga, sari gele dan minuman rempah seperti itu. Jadi ini yang kami ikuti sebagai Gitu Expo, pameran batik, body and aksesoris, dan terakhir yaitu OPOP tahun kemarin, belum corona melanda. Next. Oke, ini juga kami juga bekerja sama dengan teman. Ini yang baju biru dan biru kebetulan Pak RT-nya Pak Nirwono. Jadi kalau yang itu kita juga didukung sama Mbak Hersedi Bilibina yang kebetulan orang DPR RI ya. Jadi kami juga mendapat support dukungan dari itu. Kalau yang tengah ini adalah mahasiswa komunitas-komunitas yang sudah pernah berkunjung dan juga membantu memasarkan produk-produk yang ada. Kemudian yang pojok sebelah kanan kami kedatangan tamu juga, beberapa tamu asing ya. Kebetulan kemarin yang paling banyak adalah tamu dari Econit, yaitu Kadinnya Jerman. Kebetulan kami dapat tamu itu dan mereka juga memberi apresiasi dan antusias terhadap perkembangan seperti ini. Next. Nah ini kami juga online marketing dan direct sales. Kita berterima kasih kepada teman-teman Grab, teman-teman Gojek, ataupun online shop yang ada. Mereka juga kepanjangan tangan kami. Seperti itu. Next.
Nah, ini salah satu bentuk promosi ya, namanya endorsement melalui teman-teman Caknin Surabaya, teman-teman Raka-Raki, termasuk yang terakhir ini adalah Raki Jawa Timur tahun kemarin, Ning Sasa yang sebelah kanan ini. Dan juga kami juga bekerja sama dengan teman-teman ICSB. ICSB ini adalah lembaga apa ya yang mencoba memfasilitasi UMKM bertaraf internasional dengan Pak Imawan Kertajaya. Kebetulan ICSB ini ketuanya adalah arek Surabaya, namanya Mas Jeki Musri. Mas Jeki Musri ini juga kaitannya dengan makam yang tadi Mas Christian dibilang. Mas Jeki Musri ini adalah anak dari Charles Musri, pengusaha top Surabaya kala itu, di tahun 50-an, 60-an. Beliau adalah orang Yahudi tapi memiliki kepekaan ekonomi yang cukup tinggi waktu itu. Dan Mas Jeki Musri adalah adik dari Mas Dhani Irwan Musri, suaminya Mbak Maya Estianti. Nah, Mas Jeki Musri ini juga kerap aktif menyuarakan perubahan kehidupan perekonomian di Doli. Next. Nah, ini kalau ini sosial apa ya, CSR-nya lah istilahnya. Walaupun kami socialpreneur, kami juga punya CSR. Jadi seperti yang ini kita juga kadang kita kedatangan kayak misalnya yayasan apa ingin menyantuni teman-teman yang ada pondok pesantren di sana. Ayo, kami juga mendukung acara-acara sosial yang lain. Jadi kami walaupun socialpreneur, kami juga punya apa ya, sosial CSR, Corporate Social Responsibility. Next. Nah, oke, terima kasih. Seperti itu penjelasannya. Oke, mungkin kalau ada yang punya Instagram bisa dilihat dari Instagramnya ya di @kesurabaya atau di webnya di kesurabaya.com. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ipung sudah memberikan pemaparan untuk kita dan sangat menginspirasi untuk kita sebagai anak muda untuk turut andil untuk perkembangan kota di Surabaya. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Dari Deborah Catherine Lobo, sejak kapan mulai mendalami hal ini dan bagaimana caranya bisa mendapatkan informasi yang ada di Bapak jika sedang membutuhkan? Ini pertanyaan untuk Pak Krisyandi. Monggo Pak Krisyandi dijawab. Sebentar, ini masih mute. Oh, sudah. Oke. Saya punya datanya sendiri, yaitu berupa literatur buku maupun soft copy dari berbagai jurnal lama tentang Surabaya, karena fokusnya saya di Surabaya. Jadi ketika ada semacam kayak gerakan permainan anak atau apa, mereka butuh data permainan anak zaman dulu seperti apa, saya berikan. Jadi seperti itu. Jadi saya harus mencari di hati saya untuk saya berikan ke orang lain, ataupun jika saya punya bukunya, saya memang punya beberapa buku tentang permainan anak, itu bisa saya berikan ke komunitas itu. Nah, kalau Bu Deborah ini menginginkan suatu data apakah yang bisa saya berikan, yang mungkin saya bisa dapatkan dari koleksi saya sendiri, karena saya kolektor buku. Jadi seperti itu. Bisa langsung menghubungi ke Pak Kris ya, Pak? Bisa, boleh. Mau apapun boleh, asal jangan dipinjam bukunya. Kembalinya lama. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Leonardo Hartono. Ini mau menanyakan, kegiatan PSL itu seperti apa ya selain sejarah makam? Apa ada hal lain yang bisa dipelajari dari sejarah Surabaya? Itu. Oke, kegiatan PSL itu banyak sebenarnya. Cuma nggak sama seperti kayak kegiatannya Mas Ipung. Jadi kita benar-benar komunitas yang nggak untuk menggerakkan masyarakat, tapi kita memberi pengetahuan kepada masyarakat yang mau ikut ke acara kita yang seringkali busukan. Jadi tiap bulan busukan. Jadi
kita itu memberi masukan kepada teman-teman untuk ini loh, kegiatan kita nanti ini seperti ini. Misalnya kita kunjungan ke Polsek Simokerto. Jadi kita menemukan data, foto lama dari Polsek Simokerto ataupun sebelumnya itu kita berikan ke Polsek dibingkai dengan Pigora. Jadi seperti itu. Atau kita belusukan kemana, kita bawa sesuatu untuk bisa mengingat orang lain. Kayak seperti kita belusukan ke hotel di daerah Jalan Samudra, dulu kan Jalan Bakmi. Kenapa kok Jalan Bakmi? Karena di sana ada industri mie sejak lama. Jadi dari sana, yang pemilik hotel atau pengelola hotelnya itu tidak tahu namanya hotel seperti apa. Jadi saya berikan datanya ke mereka. Jadi sebatas itu aja. Kita memang berbeda dengan Mas Ipung untuk gerakannya. Kita murni ke pengetahuan sejarah. Jadi kita memberikan ke banyak orang untuk misalnya kita belusukan. Di saat belusukan kita menemukan misalnya, oh ini ada yang cocok buat foto-foto tentang human interest atau silakan selama belusukan itu. Jadi nggak melulu harus kunjungan ke gedung atau apa, enggak. Kita kunjungan ke area, kita foto misalnya di sana, oh ternyata masih ada penjual bakmi, lontong mie yang pakai disungun atau dipikul. Nah, seperti itu kita bisa beli, terus kita tanya-tanya seperti itu. Jadi nggak melulu ke gedungnya saja atau apa itu. Kita kadang ke makam atau apa seperti itu. Jadi banyak ya Pak lokasi belusukannya selain ke makam itu tadi ya Pak ya? Iya banyak sekali. Di luar makam itu banyak gedung ataupun kita sungai atau jalur tram. Nah Mas Ipung ini dulu itu pernah menjelajah Sungai Kalimas. Bayangkan dari pojok Surabaya yang di Jagir sampai ke Perak. Mas Ipung ini jalan kaki loh. Luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Firman Norosoma yang menanyakan untuk Pak Kris. Apa ada arah untuk membuat aplikasi belusukan Surabaya Lama untuk mengatasi pembatasan sosial dalam masa pandemi COVID-19? Ini terlalu teknis, jadi saya ini agak susah untuk menjawab hal-hal yang misalnya aplikasi seperti itu. Tapi dulu pernah ada aplikasi yang digagas oleh Mas Adrian Perkasa kalau nggak salah itu. Itu tentang spot-spot bangun heritage yang ada di kota bawah. Kota bawahnya Surabaya itu di area Jembatan Merah. Jadi di sana itu ada titik-titik dan di sana ada nama dan sejarahnya sebentar. Tapi kalau secara mimpi, saya dulu pernah tahun 2014-15 itu pernah menginginkan ini kota-kota Surabaya atau gedung-gedungnya yang di Surabaya, makam atau apapun itu ada semacam tagging atau apa itu yang ditempel, nggak usah besar-besar seperti di Bonbio yang besar atau gimana. Itu yang kecil aja atau di tempat nama jalan, papan nama jalan itu ditempel dan kita punya aplikasi itu virtual reality atau apapun itu. Jadi kita shoot di tag-nya itu keluarlah nama misalnya penjelasan dari jalan ini namanya dulu nama apa, jalan apa, terus perubahannya menjadi jalan apa, sekarang ini menjadi jalan apa, atau gedung ini dulu dikelola oleh siapa. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada penjelasan yang juga ada gambar-gambar yang 3D atau apa menjadi menarik. Itu mimpinya saya sejak dulu. Jadi sejak tahun 2014-2015-an seperti itu. Dan memang saya akui saya lemah di teknologi, jadi saya belum bisa membuat itu, ataupun saya ingin ada mahasiswa yang lain atau mahasiswa teknologi informasi yang membantu saya menciptakan hal tersebut untuk membantu orang lain dengan gratis. Itu aja. Baik, itu berarti ada tawaran nih dari Pak Kris untuk
kolaborasi ya Pak ya berarti untuk membuat itu tadi. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan dari Rizky Jovan Saputra. Ini pertanyaan untuk Om Kris katanya. Bagaimana asal-usul nama Surabaya dari masa ke masa? Seperti itu, Pak. Wah, itu panjang sekali, Om. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, secara singkat. Bagaimana sih perkembangan asal-usul nama kota Surabaya? Ya ampun. Itu saya sebutkan sekilas saja ya. Saya sebutkan sekilas. Nama Surabaya itu dulu ada Suyalu, Sugalu, Jungyalu, Junggaluh, Junggaluh, Bujunggaluh, Ujunggaluh, Surapringga, Surabaya, Surabaya, Suraingbaya. Ini saya baca dengan ejaannya langsung ya, bukan ejaan yang sekarang. Soerabaya, Soerabaja, Surabaja, Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali kalau dijelaskan, ya ampun, ini ketika Raden Wijaya termasuk banyak sekali. Dan itu bisa dibaca di riwayat Surabaya Rek ataupun mitos Surabaya. Itu juga bisa dibaca di Oud Surabaya dan Word and Stad Geboren yang artinya lahirnya sebuah kota. Jadi banyak sumber informasi literatur yang bisa kita dapatkan. Kalau foto ya saya cuplikan foto dari HP, bisa saya kirim, tapi jangan difotokopi karena hak cipta ataupun jangan dipinjam, takut rusak. Oke, berarti bisa tanya-tanya ke Pak Kris nih tentang sejarah kota Surabaya lebih dalam lagi ya Pak ya. Pak, ya, betul. Ini ada pertanyaan dari Salsa. Ini Salsa kayaknya dari Tuban ya Pak ya. Ini nanya, Pak, wilayah kota Surabaya dengan Tuban itu ada hubungan khusus nggak Pak di sejarahnya seperti itu Pak? Nah, sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Ipung tadi, sebenarnya ada sejarahnya sih. Ada kaitannya tentang kedatangan beberapa pedagang-pedagang dari luar. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, sama seperti Mas Jovan tadi, banyak sekali. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ipung sedikit tentang hubungan Tuban dengan Surabaya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kita ke Mas Ipung nih. Mas Ipung ada pertanyaan dari Bapak Prasetyo Mukti Wicaksono. Ini menanyakan dari SMA Negeri 14 Surabaya, Mas. Ini mau bertanya kepada pemateri kedua, bagaimanakah caranya Mas Ipung berserta timnya ini menyiapkan dan melaksanakan rencana-rencana pembangunan wisata kawasan Putrajaya, terutama ketika di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Oke, yang pertama saya akan coba jelaskan sedikit lagi ya tentang yang Salsa tadi tentang Tuban. Jadi sebenarnya di Kambang Putih, mungkin Tuban sendiri juga mengartikan Kambang Putih yang sekarang dijadikan kawasan museum atau museum Kus Plus orang-orang bilangnya, karena kebanyakan memang memorabilia tentang Kus Plus ada di sana. Jadi memang identik banget kedekatan Tuban dengan Surabaya, karena memang saya kapan hari dikirim oleh salah satu tim Sobondoli yang mencoba mendapatkan peta jalur perdagangan antara Tuban dan Surabaya. Ternyata memang benar, Kambang Putih itu adalah pelabuhan internasional, sedangkan Kambang Kuning adalah pelabuhan antar pulau. Jadi sesudah barang itu didaratkan di Surabaya, bagaimana transmisinya ke antar pulau melalui Kambang Kuning lah perdagangan itu bisa dilakukan. Jadi terus kedua, kota Surabaya dan kota Tuban memiliki genetikal, atau kalau tubuh manusia nih, genetikalnya sama. Apa sih? Kita itu sama-sama masyarakat pesisir. Itulah sebabnya kenapa kita dua kota ini mudah sekali untuk menjadikan jalur perdagangan. Seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan itu bisa memberikan pencerahan ya, kedekatan Tuban dengan Surabaya. Yang berikutnya buat Mas Prasetyo, ini rupanya kalau nggak salah Mas Pras ini pernah bilang kalau nulis tentang Gombloh ya Mas. Nah, kebetulan sebenarnya saya flashback sedikit mengenai tentang bagaimana karakter kehidupan perekonomian di Putrajaya dan sekitarnya. Sebenarnya
saya dan teman-teman pun juga terinspirasi oleh Gombloh ya melakukan seperti ini. Jadi di buku ini yang barusan rilis punyanya Mas Guru ini ceritakan bahwa bagaimana masyarakat Kembang Kuning dan sekitarnya memang dari dulu itu memang berkaitan dengan perekonomian kerakyatan. Jadi otomatis yang kita kembangkan adalah wisata ekonomi kreatif. Wisata sejarahnya sedikit. Karena memang kalau wisata sejarahnya lebih kepada sejarah populer tepatnya ya mungkin. Kayak Doli itu seperti apa. Tapi memang kita kenapa kok ke Putrajaya? Karena Doli itu kebanyakan pendatang. Jadi kalau ke sana, kalau kita mengembangkan Doli, belum yang ditanya sudah masyarakat sana, ono duit enggak? Ngewangi, bantu-bantuin gini, ada uangnya enggak? Ono duit enggak? Jangan kalau Putrajaya, kampung, mereka sudah benar-benar apapun yang terjadi dengan skena kehidupan, kita harus berani mengikuti perkembangan zaman. Jadi makanya kita buat 2 rute. Rute A yang selama ini kita jalankan adalah wisata ekonomi kreatif. Jadi memang tidak semenarik rute B ya yang sekarang kita lagi riset. Mungkin nanti pengembangnya kerjasama dengan Mas Krisyandi. Jadi rute A itu tidak cenderung membosankan. Tapi karena berhadapan dengan UMKM, siapa sih yang di sana yang teman-teman ini yang benar-benar peduli terhadap ekonomi? Karena merupakan hal baru kan wisata ekonomi kreatif. Tapi setidaknya memberikan pandangan bahwa ini loh wisata alternatif. Jadi bukan hanya wisata ke gedung-gedung bersejarah, bukan hanya itu, tapi melihat the reality scene of Surabaya people. Contoh saja saya sudah buktikan, ya mungkin kalau orang asing merupakan hal yang menarik ya, wisata ekonomi kreatif. Karena waktu itu kita kedatangan tamu dari Jerman, salah satu peserta Econit itu ada yang nangis, berbesmili ketika kita ajak ke pondok pesantren karena dia nggak menyangka kalau ternyata pondok pesantren yang didirikan ini dulunya adalah bekas wisma. Pertama itu. Dan realitanya adalah di pondok pesantren ini terjadi semacam kontradiksi kiri dan kanan. Misalnya di pondok pesantren ini belajar ngaji, tapi di sebelahnya masih ada ajeb-ajeb lagu seperti itu. Terus yang unik lagi, yang peserta dari Jerman, Econit ini nangis karena ketika mendapati tulisan kaligrafi. Dia bertanya, Mas ini apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan artinya seperti ini, semoga rahmat Tuhan, Allah menyertai hidup kita gini. Dia menangis, ternyata Tuhan itu ada di mana-mana ya, termasuk di daerah yang dinyatakan zona merah dulunya seperti ini ya. Dia sampai merenung 5 menit duduk dan dia melaporkan itu ke salah satu media di Jerman dan ternyata direspon baik. Kalau tidak ada corona seperti ini, waktu itu rencananya April, Mei, media itu mau datang dan mau melihat langsung bagaimana kehidupan di sini. Dan juga kemarin yang terakhir tamu asing datang ke teman-teman Putrajaya ini adalah dari Jepang, yaitu konsultan bisnis. Beliau juga tertarik melihat bagaimana wisata ekonomi kreatif. Nah, itu. Jadi kita pendekatannya apa? Kita lihat kebutuhan masyarakat itu apa. Masyarakat itu bisa apa yang memiliki nilai jual. Sedangkan kalau di sana kan ternyata nilai jualnya ke ekonomi. Ya udah kita kembangkan wisata ekonomi kreatif dulu. Wisata sejarah mengikuti. Nah, nanti kalau di Kembang Kuning mungkin dibalik karena kalau Kembang Kuning kan banyak kayak tadi Mas Krisyandi sudah sebut, kan itu menarik. Jadi mungkin wisata sejarah dulu atau wisata visual heritage dulu, baru wisata ekonominya menunjang. Jadi harapan kami ini bisa diikuti oleh semua teman-teman. Nah, karena kenapa? Selama ini pegiat sejarah hanya bergerak di sejarah saja. Contoh, akhir-akhir ini kita melihat bahwa bangga ya kalau kita sudah mendapati seperti Benteng Kedung Cowek menjadi bangunan cagar budaya. Tapi what next itu yang kadang kita tidak memikirkan. Ya, ayolah kita bantu kelola UMKM yang ada di sana. Kalau hanya bangga kalau bangunan A ini udah jadi cagar budaya, bangunan B ini jadi cagar budaya, tapi kita tidak ikuti dengan pembangunan ekonomi kreatif di masyarakatnya, ya kasihan dong. Mereka juga butuh lah yang namanya makan. Masa hanya guide atau hanya penyelenggara pariwisata saja, seperti itu. Jadi kalau di masa pandemi ini, ya memang susah ya, karena kalau yang di Putrajaya kebanyakan wisata ekonomi kreatif. Justru rute B inilah yang menjadi potensial kalau di masa pandemi ini. Nah mungkin tugas Mas Krisyandi yang sudah punya
riwayat sekian banyak itulah yang mengadakan virtual tour. Itu. Oke. Mungkin bisa jadi masukan buat Mas Kristianti. Ya, baik. Oke. Semoga sudah terjawab dari pertanyaannya Pak Prasetyo tadi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ipung juga. Tadi ini dari Bella Juliani dari Universitas Widya Kartika. Ya. Mau menanyakan, tadi disebutkan bahwa Sobodoli itu adalah komunal branding. Ya. Misalkan ada warga Doli yang punya produk untuk dijual, apa masih bisa mereka punya brand sendiri atau semua produk tersebut akan dilabeli produk dari Sobodoli? Seperti itu, Mas. Oke, jadi communal branding itu maksudnya gini. Jadi seperti tadi ya, sambal rujak manis Cak Mimin ada produk sendiri. Terus ada UKM Batik Sekar Dewa, ada juga Puja yang tadi, telur asin Megawati ini malah, yang ngehits itu sekarang ini. Karena botok telur asin ini merupakan makanan favoritnya Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati itu selalu memesan botok telur asin dan telur asin sedikitnya berapa porsi untuk dikirim ke Jakarta langsung penerbangan pagi hari. Jadi kalau tadi katanya Mbak Bella yang kalau misalnya ada nih warga dari Putrajaya atau dari Banyurip, silakan, tidak apa dengan nama sendiri. Jadi communal branding ini membantu memfasilitasi saja. Jadi misalnya aku punya masuk UMKM tapi bingung cara ngurus legalitasnya. Kami membantu, nggak apa-apa, pakai nama sendiri nggak apa-apa. Ya kayak tadi kan, sambal rujak Cak Mimin, terus seperti ini. Jadi contoh gampang yang tadi, yang waktu fashion tadi kan, waktu fashion kalau misalnya ditanya sama penanya, ini dari mana Mas? Kalau misalnya ternyata masih pemula, masih gini kan bingung juga. Nggak apa-apa. Jadi waktu UKM fashion waktu yang fashion and craft di Grand City, waktu itu kami dapat satu space dikasih nama Sobondoli, tapi produk-produk di dalamnya macam-macam. Waktu itu ada UKM Batik Sekar Dewa, ada Vivi Collection, ada macam-macam, ada yang ini, ada yang itu. Bahkan seperti itu. Jadi Sobondoli itu bukan merek bersama, kami hanya membantu memfasilitasi gitu loh. Jadi mereknya ya teman-teman UMKM sendiri. Seperti itu. Dan kami sendiri juga bekerja sama dengan Russell House of Coffee. Kebetulan Russell House of Coffee ini punya saya dan kakak saya. Jadi kedai kopi ini tiap hari Rebo, jauh sebelum corona ya waktu itu. Jadi ketika sebelum ada corona, kegiatan di Russell House of Coffee ini setiap hari Rebo ada Rebo review. Jadi teman-teman UMKM mana saja di Surabaya kalau mau direview silakan. Jadi kemudian teman-teman itu kami berjejaring juga dengan kuliner Jatim yang Mbak Tamadini itu, kami juga berjejaring dengan teman-teman Surabaya Food Reviewer. Jadi silakan kalau ada yang punya produk UMKM mau direview, mau diliput, monggo. Jadi Sobondoli itu bukan merek yang semua harus pakai, tidak. Jadi kami hanya membantu memfasilitasi, memudahkan. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi communal branding ini untuk membantu mengoptimalkan potensi dari UMKM sendiri. Iya, dan potensi kampung itu sendiri juga. Jadi kemarin sebelum ada corona itu bulan Januari kami dihubungi oleh salah satu anggota dewan DPRD ya, DPRD Kota Surabaya ini mencoba menggarap ini kampung mana daerah Surabaya Utara, lupa saya, kampung pokoknya dekat Ampel sana, Wonokusumo. Jadi mereka anggota dewan ini rupanya kepingin kampung-kampung sana juga seperti ini, Sobondoli ini. Jadi Sobo ini nanti bisa ke Sobo mana, terutama yang kami sudah punya project plan berikutnya itu Sobo Sambi Kerep. Nah, itu mungkin nanti teman-teman UC bisa tuh nyoba, yuk kolaborasi dengan teman-teman Jcraft Jatim, kita optimalkan Sobo Sambi Kerep. Baik, oke. Terima kasih, Mas. Ini lanjut lagi ya, Mas. Ada pertanyaan yang berkaitan. Ini bagaimana Sobondoli dapat memanage seluruh UMKM yang sudah ada atau sudah didaftarkan? Ini pertanyaan dari Bapak Antonius Ongkowijaya dari Universitas Widya Kartika. Oke, memanage-nya susah-susah gampang ya, karena memang kami berusaha untuk menjadi netral dan tidak memihak satu sama lain. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman UMKM itu sendiri. Kalau teman-teman UMKM itu merasa udah Mas, enggak terlalu gini, enggak terlalu ngoyo ya sudah, mau dimanakan lagi. Tapi yang jelas kita juga memberi masukan, ini loh pentingnya kita bertahap. Makanya di hari ini teman-teman tim Sobondoli ini berbagi seperti saya kan, karena saya tidak banyak paham di bidang UMKM ataupun perekonomian. Jadi saya membantu mengenalkan branding, communal branding tadi.
itu juga paling nggak teman-teman akhirnya terbuka kan wacananya. Ternyata di daerah sana sekarang banyak UMKM bermunculan toh. Yang mungkin selama ini teman-teman hanya mengenalnya kayak Sami Jali atau tempe Bang Jarwo. Nah, yang notabene beberapa yang saya sebutkan barusan itu adalah yang notabene lebih dikenal karena dekat dengan pemerintah. Sedangkan yang ini bagaimana dengan yang tidak ada campur tangan pemerintah? Seperti tadi sambal cacak ini itu tidak ada sama sekali. Kami bergerak selama ini mengembangkan sop bondol ini tanpa ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Kami bergerak sendiri, swadaya. Jadi termasuk pengembangan konsepnya, mencari jejaring, seperti itu kami mengembangkan sendiri. Jadi bagaimana cara memanagenya? Ya kami kebetulan kan di Sop Bondol ini berbagai latar belakang profesi. Ada yang Pak RT kita libatkan, Pak RW kita libatkan, Pak Lurah bahkan yang terakhir ini Pak Lurahnya alhamdulillah usianya masih muda, 25 tahun. Jadi alhamdulillah punya jiwa semangat yang muda ini juga membantu kami seperti itu. Jadi misalnya memanagenya ya kita pokoknya mengembangkan sesuatu itu harus melibatkan masyarakat. Jadi jangan hanya udahlah yang penting kita senang, yang penting kita bisa gerak, tapi masyarakat terdampak ya sama aja. Nah, jadi keterlibatan masyarakat juga diperlukan. Jadi kalau misalnya memanagenya ya itu tadi kita mewadahi dengan adanya media sosial yang kita buat bukan lagi Sop Bondol tapi @Surabaya. Jadi dengan harapan ini loh. Kalau ke Surabaya itu mau cari oleh-oleh di mana aja ya, buka aja di IG-nya @kesurabaya atau di kesurabaya.com, ada beberapa lah di antaranya teman-teman Sop Bondol ini yang membantu memfasilitasi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Muhammad Ilham, menanyakan untuk Mas Ipung. Mas Ipung, bagaimana cara komunal ikut serta mengambil partisipasi, mengingat meningkatnya jumlah positif Surabaya yang dirasa PSBB ini kurang efektif? Ya, seperti itu. Memang masa pandemi ini di satu sisi ya disyukuri karena setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana UMKM yang benar-benar survive. Terbukti teman-teman Putrajaya ini alhamdulillah ya survive dengan aplikasi macam-macam. Jadi kita nggak menerapkan harus seperti ini Pak, harus seperti ini, enggak. Alhamdulillah Pak RT-nya itu ya mungkin warga di sana punya karakter ubet itu apa? Karena sejak dulu mereka sudah berpikir, apakah selamanya kita akan menggantungkan pada lokalisasi atau prostitusi? Nah, ternyata kan terbukti setelah prostitusi ditutup, mereka masih bisa hidup. Nah, ini coba lagi. Adanya pandemi, ternyata alhamdulillah mereka masih survive. Bahkan terakhir kemarin yang botok telur asin itu ada seorang fotografer Jakarta yang memborong pesanan botok telur asin. Dan memang kalau dulu masih bisa ya nyetok untuk hotel, gini, untuk snack di hotel, gini. Tapi sekarang ya mau nggak mau mereka kerjasama. Jadi di sana juga ada UMKM konveksi. Jadi mereka yang omsetnya berkurang, ya mencoba bekerja sama dengan konveksi, yaitu membuat masker, membuat APD, seperti itu. Jadi mereka juga masih tetap aktif, tapi ya sekali lagi lah, kalau seperti ini, kalau misalnya teman-teman ingin tergerak, ya silahkan, mungkin nanti bisa berhubungan langsung dengan Pak Nirwono ya, sebagai orang yang di sana, sebagai lokal yang di sana, atau Mas Nasih yang di pondok pesantrennya, seperti itu. Tapi memang ya kita nggak pernah tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi setidaknya, alhamdulillah sejauh ini saya mendapatkan info, mendapatkan ini, alhamdulillah mereka masih survive. Dan karena mereka punya prinsip yang sebenarnya dari dulu ya mungkin sudah beranak pinak lah, misalnya gotong royong, cancut taliwondo. Jadi misalnya apapun yang terjadi, yang penting bisa makan, bisa umek, bisa obah, itu sudah barokah. Karena mereka pun membuat MOU bahwa gini, sekalipun lokalisasi ditutup ada lagi, kita nggak akan balik. Karena mereka itu biarpun hasilnya sedikit, pendapatan sedikit, yang penting barokah. Itu sih. Jadi seperti itu. Baik, ini karena keterbatasan waktu, jadi ada satu pertanyaan penutup ini untuk Pak Kris dan juga Mas Ipung. Kalau ada teman-teman yang mau bergabung di kegiatan yang Mas Ipung dan Pak Kris lakukan, bagaimana Mas caranya? Mungkin dari Mas Ipung terlebih dahulu. Oke, kalau dari saya mungkin ya tadi pertama mungkin
untuk mengetahui sedikit-sedikit apa sih itu, bisa add ke Surabaya. Nanti kalau ya semoga saja nanti dari teman-teman tim Sobonoli ini mungkin nanti suatu saat akan bikin webinar sendiri, atau karena teman-teman tim Sobonoli ini pun juga background-nya macam-macam, kayak Mbak Diana ini nanti siang menjadi pemateri untuk videografi. Jadi bagaimana membuat video pemasaran produk seperti itu. Terus Mas Lutfi di hari ini juga berbicara tentang UMKM juga. Jadi semoga saja nanti akan ada, kalau pandemi ini berakhir, monggo kalau mau gabung ini kita dengan senang hati. Yang jelas kita bukan komunitas yang berkegiatan, mungkin beda ya dengan Mas Kristiandi yang lebih kepada ngulik gitu. Kalau kita berusaha untuk masyarakat ini tumbuh percaya diri dalam bidang perekonomian. Jadi mungkin nanti teman-teman ini ya maafkan kalau misalnya kok kayak gini Mas, ternyata ya karena beda ya. Kami ingin memberikan impact kepada masyarakat, bukan hanya sekedar menuruti karep. Oke, baik. Kita lanjut ke Pak Kris. Bagaimana Pak? Gimana caranya untuk join di PSL? Tinggal hubungi saya aja. Kemana Pak menghubunginya? Oke. Di Facebook tuh ada grupnya Penapendi Surabaya Lama, dan di Instagram juga ada, ataupun di nama saya sendiri yaitu Kristiandi Trikartika juga ada. Silakan kontak di sana. Nanti saya masukkan ke grup WA-nya agar kita bisa saling mengenal. Jadi seperti itu. Jadi grup WA kita itu memang orangnya asik-asik gitu aja. Pengen cerita tentang ini, oke, cerita tentang ini. Tapi di grup PSL itu terkenal dengan admin yang galak. Jadi di luar isi dari konteks dari pembahasan atau apa dari grup, nyawanya di grup itu tentang apa, siap-siap aja kita suruh keluar gitu. Jadi seperti itu. Jadi kontak ke kita aja. Baik. Berarti buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mau menghubungi atau bertanya-tanya kepada Mas Kris, kepada Pak Kris dan juga Mas Ipung, bisa langsung menghubungi secara personal, boleh ya, Mas Ipung? Ya boleh, terus boleh. Atau ke Surabaya langsung juga bisa, kan ada adminnya nanti. Baik. Atau bisa juga nanti berdiskusi di lain kesempatan. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, puji syukur iTalk di hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang menarik dari kedua narasumber kita mengenai Kota Surabaya dan komunitas di dalamnya, yang tentunya akan nanti memotivasi kita pastinya untuk mengembangkan Kota Surabaya dan berkontribusi baik untuk Kota Surabaya. Terima kasih untuk Pak Kristiandi atas kehadirannya dan juga Mas Ipung sebagai narasumber di iTalk kali ini. Terima kasih untuk audiens yang sudah hadir, sudah menyimak, dan sudah bertanya. Dan terakhir, terima kasih untuk teman-teman UC Library yang sudah mewadahi kita untuk berdiskusi di hari ini. Akhir kata, saya Inggrita Febrisa Putri, undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Saya kembalikan ke Pak Tito. Oke, Bu Ingrid, terima kasih. Mas Ipung dan Pak Kris, terima kasih atas materinya. Teman-teman, sekarang kita akan kembali masuk ke sesi foto bersama. Saya mohon untuk aktifkan videonya ya. Nanti kita senyum, terus pose salam entrepreneur. Itu salam khasnya UC. Kayak gini. Nanti sambil senyum, salamnya kayak gini ya. Pakai tangan kanan atau tangan kiri, Pak Tito? Pakai tangan kanan. Tangan kanan 3 jari dibentuk huruf E ya. Ada yang belum, tunggu ya, kita tunggu teman-teman yang lain belum aktifkan videonya. Pak Firman mungkin boleh diaktifkan. Ya, makasih Pak. Bu Ririn. Ibu Ririn. Putih mungkin boleh aktifkan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk slide pertama ya. Oke, untuk slide pertama. Kayak gini ya. Oke. Bella siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Slide kedua. Bentar ya.
untuk slide kedua. Senyum ya? Senyum Ya, ya. silakan. Nggak pakai tangan apa 3 jari? Tap jempol. Mak, nggak pakai 3 jari, Mak. Oke, Bu Untuk Ella siap ya. Evan, Satu. Oh ya, Evan belum aktif videonya. Devi belum aktif videonya. Dia belum Dian, aktif videonya. untuk Bu Irmayani, untuk Ilham, Muhammad Ilham, Oke. Oke, kita mulai. Senyum. 1, 2, Salam 3 jarinya. Oke. 1, 2, 3. Thank you. baik, di slide ketiga. Slide ketiga. Oke. Kita mulai ya. Salam 3 jari. Sama senyum ya. Dia belum senyum. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman. Ucapkan terima kasih sudah partisipasi dalam acara itu hari ini. Untuk kekurangannya, saya mewakili panitia dan seluruh staf UC Library, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bergabung lagi di iTalk online berikutnya. Sekian dari kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.